Karakteristik, komposisi, syarat umum, sifat, hasil olahan, manfaat, dan mutu. Dan di perguruan ini nanti akan ada tugas yang nanti langsung dikerjakan di sini di pertemuan ini. Nanti ada kuliah lagi nggak ya di sini? Nah, berarti free ya sampai sore ya. Gas. Nah ini balik lagi. Telur apa itu telur? Makanan. Dan makanan ya? Ayo baca. Tuh ada telur puyuh, telur bebek, apa lagi? Sumber zat gizinya apa? Protein. Ada lagi? Yang bedain telur ayam sama telur puyuh apa? Ukurannya Selain ukuran, warnanya warna, zat gizinya. Lalu ada lagi yang bedain telur sama daging sama ikan. Sama protein tadi ya. Bedain telur sama ikan apa? Apa bedanya telur sama ikan? Kak telur apa deh? Selain bentuk. Telur sama tempe deh, bedain telur sama tempe. Protein hewani, tempe protein nabati. Kalau telur itu masuk dari hewani, betul ya. Lanjut. Pengertian nih. Telur ini merupakan produk peternakan yang memberikan sumbangan besar bagi tercapainya kecukupan gizi masyarakat. Jadi jangan disangka telur cuma telur ayam tok. Terus ternyata telur ada telur apa tadi contohnya? Puyuh, tempe. Pernah nyoba telur angsa? Pernah? Enak ya? Oh nggak suka karena amis. Ada yang pernah lagi nyoba telur apa tuh yang kalau unta? Rasul TV loh itu telur unta tuh gede banget. Iya Rasul TV saya lihat di TikTok. Lalu kemudian sebutir telur mengandung zat gizi yang lengkap dan mudah dicerna. Iya nggak? Zat gizi apa yang ada di telur? Protein, telur? Lemak. Banyak ya? Karbohidrat, serat. Kemudian telur merupakan bahan pangan yang sangat baik untuk anak-anak yang sedang tumbuh dan memerlukan protein cuma banyak. Jadi biasanya tuh anak-anak tuh sering dikasih MPAC telur. Tahu MPAC ini? Apa? Makanan daging asin, berbei. Terus itu dia pakai telur gitu untuk meningkatkan jumlah proteinnya. Mengapa kok anak-anak itu proteinnya lebih tinggi dibandingkan dengan kita dewasa, dengan kalian remaja? Mengapa bobotnya lebih tinggi pada anak-anak dibandingkan pada remaja? karena telur ada manfaat untuk kesehatan. Enggak, maksudnya anak-anaknya betul nggak untuk dan ada proteinnya tinggi. Mengapa telur itu protein itu lebih banyak, lebih tinggi pada anak-anak, bukan pada anak-anak dibandingkan pada remaja? Anak-anak nggak disuruh makan telur. Ya kamu nggak suka makan telur berarti? Kenapa? Mengapa misalnya pada anak-anak itu diajarkan telur satu hari satu kali misalnya, pada remaja kan nggak harus ya? Karena apa tuh? Karena pada anak-anak adalah fase pertumbuhan, fase berdebat ya. Kemudian satu butir telur terdiri dari 6 sampai 7 gram protein, 0,6 gram karbohidrat, 5 gram lemak, vitamin dan mineralia di TKPI. Masih ingat TKPI kan? Apa? Komposisi penghasil. Bisa cara makainya ya? Dari luar kepala ya sekarang. Lanjut ke ini adalah dari TKPI, kita lihat nih komposisi kimianya dari telur. Kalau yang tak tahu sini adalah dia telur ayam biasa. Jadi dia berat telurnya kurang lebih 58 gram. Jadi kalau kalian nanti praktikum telur ini dari apa ya di bulan depan kayaknya, itu nanti itu telur itu kurang lebih beratnya 58 gram per satu butir. Nah dia itu terdiri dari 11% kulit. Tahu persennya? Persen itu apa deh? Apa nih 100? Apa ayo? Persen itu apa persen? Bukan, jadi dia apa persen? Persen adalah Jumlah yang bisa dikonsumsi. itu kan BDD. Ini persen kok, kita lagi bahas persen aja nih. Kalau artinya dia 11% dari 58 gram itu kulit, 11% itu apa? Kalau ini ada 58 gram telur, 11%-nya adalah kulit. Berarti artinya apa? Oh, isinya itu ada 58 dan kulitnya itu 11%. 11 gram per 100 gram. Ya lupa. Tadi lupa. Karena ingat. Lalu
65% dari 68 gram telur itu berapa gram? Maka 65% dari 58 gram telur ini dia berapa gram putih telurnya tuh? Bawa kalkulator kan? Atau pakai handphone kalkulator mungkin? Berapa? Jadi dia berapa gram ini telurnya kalau dari 58 gram? Nih, sama 35% kuning telur itu berapa gramnya dari 58 gram telur? 65 per 100 dikali 68 berapa? Ih lupa ya persennya ya. Oke bagi semester 1 bisa ya. Ini kalau tahun depan ya ada kuliah semester 1 ya. Berapa itu? Itu putihnya. Kalau yang kuningnya dikali lagi ya, dikali 68. Bisa cara hitungnya? Bisa ya? Bisa. Ini data ini saya ambil dari TKPI, jadi ada beberapa jenis-jenis telur dari yang sering kita konsumsi di Indonesia itu ada telur ayam, iti, angsa, jadi saya bilang nih merpati. Ada pernah lihat, ada pernah makan konsumsi telur merpati? Apa mau coba ya? Banyak merpati tuh sini ke sekitar sini. Agak belut ya, ya. Puyuh pernah puyuh ya? Tahu nih pernah nggak nih? Penyu, saya ya hasilnya. Kemudian berikutnya adalah sifat koagulasi telur. Di sini adalah daya koagulasi. Dia adalah melakukan atau berubahnya bentuk cairan menjadi padat. Pernah nggak kalian pernah masak kue, kemudian diaduk terus tuh putih telurnya sampai jadi dia kayak paku gitu? Pernah lihat atau pernah mencoba? Iya, mencoba? Ada yang belum pernah mencoba? Nanti coba ya setelah pas pelajaran teknologi pangan ya. Coba. Nah itu putih ini untuk merubah bentuk cairan menjadi padat. Jadi dia membawa teman-temannya kayak tepungnya, ada mentega itu jadi padat semua untuk bergabung dengan si telur lagi. Maksudnya kayak gitu. Kemudian daya buih atau foaming adalah bentuk dispers. Koloid gas dalam cairan putih telur dikocok ke lembut udara perangkat dengan dalam albumin cair dan bentuk busa. Pernah lihat kalau telur dikocok kalau mau bikin telur dadar, kadang-kadang ada kayak buih-buihnya gitu ya. Itu salah satu fungsinya adalah dia punya daya buih atau foaming di situ. Kadang ada juga yang sampai dipakai untuk sampo. Pernah nggak ada lihat sampo yang kuning tuh mengandung kuning telur? Itu juga merek nih, sampo Sunsil tuh. Nggak tahu nggak? Kan ada kemasan itu ada yang mengandung kuning telur gitu ya. Nah salah satu ini karena dia mengandung foaming, jadi mengandung busa gitu. Jadi kalau kalian bandingkan dengan misalnya saya coba menghancurkan ayam tapi dia kok nggak bisa berbuih gitu. Nah satunya kan dia nggak punya daya buih di sini kalau ayam. Tapi kalau telur dia punya daya buih di situ. Kemudian dia punya daya emulsi atau emulsifier. Ini adalah campuran antara dua jenis cairan yang secara normal tidak dapat bercampur fase terdispersi dalam fase terdispersi. Jadi balik lagi ketika mau bikin kue, kan kalau secara logikanya kita nyampurin mentega, dia kan lemaknya terlalu lemak nggak mentega tuh? Dicampur dengan air, harusnya kita nggak nyampur ya. Tapi dengan adanya si telur ini dia bisa nyampur sempurna terus jadi jadinya bromis gitu ya nggak? Karena mau bikin biskuit tadinya tak campur dari tepung, harusnya nggak nyampur dengan mentega, jadinya nanti rata bentuk jadi dia nyampur gitu. Itu fungsinya si telur ini. Kemudian kontrol kristalisasi adalah penambahan albumen ke dalam larutan gula mencegah terbentuknya kristal gula. Jadi dia mencegah penguapan sehingga mencegah infeksi sukrosa berlebihan. Ini biasanya dipakai di kalau pembuatan permen. Kalau kalian ke skala industri itu, kalau di pembuatan permen itu nanti dipakai nih sampai telur nih untuk mencegah kristalisasi. Tahu kristalisasi? Jadi permennya itu tuh kayak kaku banget tuh, beku gitu kan. Padahal dia nggak beku gitu. Nah, fungsi telur ini adalah dia bisa mengontrol bentuknya. Jadi kalau aku maunya nanti permennya nanti tingkat kekasihnya sekian, maunya tingkat kelembutannya sekian, itu perlainnya si telur ini. Kemudian dia memberi warna, dimiliki oleh kuning telur seperti kandungan karoten, apalagi kuning sangkotol dan seterusnya. Pernah nggak coba kalian pernah bikin mayones kan? Dari apa mayones? Sama minyak. Nah, itu sama kemarin dijadikan kuning-kuningan gitu ya. Salah satunya adalah dari si perak telur ini.
Berikutnya ini adalah penggunaan dan fungsi telur dalam pangan tadi saya jelaskan tadi ini. Mengapa kok pakai roti ini cake nih? Dia bisa kenapa kok orang dulu itu selalu punya ide pakai telur buat bikin roti? Itu sebetulnya karena di perannya sini. Pernah nyoba nggak kalian bikin roti satunya lagi tanpa telur, satunya lagi pakai telur? Pernah nyoba nggak? Selain bahan tambahan lainnya, selain ditambah dengan coagulan lainnya, maksudnya sama-sama alami tepung, mentega, telur, sama tepung, mentega, kok nggak tambah yang lain. Pernah nyoba? Bisa ngembang nggak? Tak tercampur merata nggak? Nah, terus kuncinya karena sih perannya telur lagi. Kemudian morfologi, ini adalah dari telur ada yang bilang telur ayam itu bentuknya beda sama telur puyuh. Ada yang bilang tadi bentuknya telur beda sama daging. Nah, salah satu bentuknya adalah bervariasi ditentukan karena faktor keturunan, umur induk ketika bertelur, sifat fisiologis dalam tubuh induk tersebut. Jadi dia kadang-kadang ada yang telur puyuh ini dia kecil, jadi makanya dia telurnya kecil. Telur unta ini lebih gede karena dia lebih gede. Karena misalnya lagi telur bebek ini lebih gede dibandingkan dengan telur ayam dan seterusnya. Kemudian dia dipengaruhi oleh faktor indukan usia dari indukan si petelurnya tadi. Misalnya saya dulu waktu kecil tuh pernah punya ayam. Kalian tahu ayam warna-warni itu nggak sih? Di luar Jawa ada nggak sih? Ada ya, tapi cuma di Jawa ada ayam pelangi betul. Itu saya pernah melihat dari kecil sampai gede, itu sampai dia bertelur sendiri. Berarti dia nggak ada cuma satu tok, itu cuma satu tok. Ternyata dia bisa menghasilkan telur sendiri di tubuhnya. Iya bisa, karena dia punya dia gambarnya nggak ya? Dia tuh punya menghasilkan telur sendiri, tapi nggak bisa kalau kita mau rami itu dia nggak bisa menetas. Karena coba sih kehidupannya toh, itu istilahnya. Jadi dia punya bisa menghasilkan telur sendiri tanpa adanya pembuahan dari si jantannya. Itu kelebihan itu. Jadi mengapa kok kadang-kadang ada yang ini ayam bertelur, itu kadang dia nggak ada jantan itu betina semua. Sama halnya dengan kayak sapi, susu sapi, kadang-kadang dia betina semua, jantannya nggak ada, tapi menghasilkan susu gitu. Itu salah satu dari morfologi. Kemudian besaran telur bervariasi tadi jenis induknya, fisiologis hewan, ukuran telur berhubungan dengan berat. Jadi biasanya kadang ada yang merasa satu kilo telur itu ada isinya 8, kadang ada isinya 16, kadang isinya 12, tergantung dari kebutuhannya masing-masing. Kemudian perbedaan warna telur tergantung dari jenis induknya. Karena sekarang ada yang telur yang omega, pernah coba nggak? Rasanya sama nggak? Sama ya, rasanya dengan biasa ya. Dia bedanya karena kuningnya. Ditambahin apa tuh? Ditambahin apa tuh sama si ayamnya tuh? Tambahin konsentrat tertentu dia tuh mas. Jadi nanti ayamnya ada telur yang punya sekali atau jadi omega tadi. Kita sebutnya telur omega. Kemudian ini nih bagian-bagian telur. Jadi struktur khas yang mengandung zat gizi yang cukup untuk mengembangkan sel telur yang sudah dibuat dari seekor anak. Ini kalau sama kasusnya dan dia sudah dibuat di sini. Tapi ada beberapa hewan yang dia nggak perlu dibuat, dia mengembangkan telur sendiri. Dan saya bilang tadi. Kalian kalau nanti coba eksperimennya, belilah ayam warna-warni itu dipelihara kalau darah lihat sebulan itu dia udah gede kok. Yang musim-musimnya dia musim nggak sih ini? Nah coba pelihara kembali dia sebelum itu kan pas tuh ya. Dia gini tadi dia bisa menghasilkan telur sendiri tanpa ada buahan sih kok. Jadi dia terdiri dari putih telur atau disebut dengan albumin. Jadi kalau ada bahasa albumin sama dengan dia putih telur. Kemudian ada kulit telur atau yolk di sini. Dan ada kulit telur atau eggshell di sini. Jadi kalau kalian pernah melihat telur rebus, kenapa telur semua di sini ya? Itu selalu ada bagian rongga udaranya, ya atau enggak? Kalian pernah melihat nggak? Misalnya aku merebus sekarang itu rongganya kecil, tapi ketika aku rebus nanti 1 minggu lalu rongganya besar. Yang bedain apa tuh? Selain jenis telurnya, ada kan saya beli telur, tapi kok sekarang rongganya kecil, tapi kok saya beli telur besok kok nggak ada rongganya, gitu yang bedain apa? Karena dia tidak penyimpanan deh. Jadi telur ini di cangkangnya ini dia itu ada pori-porinya sebenarnya. Tapi pori-porinya dia tuh tipis banget. Jadi kayak kalau misalnya tadi dia bocor karena pori-porinya keluar gitu, kayak itu manusia tuh. Tapi punya pori-pori yang bocor nggak jalan-jalannya kan enggak ya? Sama nih kayak telur nih, sama persis sama kayak gitu. Jadi ketika nanti dia disimpan lama, maka dia ininya ini rongga udaranya akan semakin besar. Jadi mengapa kok kalau istilahnya kalau kalian pernah melihat telur itu yang bagus itu yang tenggelam, kalau taruh di air gelas ada airnya, ya nggak? Kalau zaman saya kecil aja sih, iya nggak sih? Iya nggak?
tenggelam karena dia udara ini adalah dia udaranya, kantong udara itu lebih kecil dibandingkan dengan yang melayang, ya kan? Kayak istilahnya kayak kalau kita punya botol, kalau botolnya udah besar makin gampang naik. Kalau botolnya penuh air dia tenggelam di air di kolam gitu misalnya. Hal tersebut ini yang mengakibatkan dari lamanya penyimpanan. Jadi ketika disimpan lama, makanya terpapar dalam udaranya semakin lama. Jadi kalau semakin lama dia punya pori-pori, maka dia akan mengakibatkan udara di dalam cangkang itu semakin besar. Kemudian satu lagi ini dibahas lagi adalah dia punya membran luar. Jadi kalau kalian pernah merebus telur itu suka ada kayak selaput putihnya sebelum masuk ke punya membran luarnya sendiri. Terus ada kalazanya, tahu kalazan? Kadang-kadang kalau ada sudah kelihatan, tapi kalau kalian pernah menceplok telur, pernah nggak ya? Telur pernah ya mesti atau mendadar telur tuh pernah di mangkok tuh, kata kayak sabut-sabutnya putih gitu. Itu sambil kalazanya bakal dari si telur tadi, bakal anak-anak dari si telur tadi. Kemudian ini salah satu contoh beberapa contoh penyimpangan telur. Jadi adanya telur dengan dua kuning telur, ada orang tidak telur dengan dua kuning telur. Dia sebenarnya penyimpangan. Tapi kalau kita sebenarnya beruntung ya dua kuning telur ya, karena gede kan biasanya. Sebenarnya dia termasuk dalam penyimpangan telur atau telur yang tidak normal. Kemudian adanya telur tanpa kuning dan telur kayak gini. Kemudian telur bernoda darah. Ada putih ada yang terjadi itu karena saat prosesnya di dalam tubuh telur tadi, ya itu belum cangkangnya belum tentu sempurna. Nanti tuh darahnya di organnya reproduksi telur tadi dia masuk ke dalam cangkang tersebut. Kalau pernah kan kalian kalau ada telur yang ada noda darahnya, enggak ya? Atau terus kan ajarin anak kosan nempel di uangnya di makan aja atau tidak sisihin gitu. Kemudian kulit telur lunak atau itu pernah dapat kayak ini. Terus sama cerita lagi ini saya waktu itu pernah cerita saya punya ayam kecil anak terus dia kan karena punya jantannya dia ini pernah telurnya dia lunak atau tipis. Jadi telurnya tuh kayak berkeriput gitu loh. Pernah nggak? Pernah kayak nggak itu tuh kayak gini lunak atau tipis. Jadi dia tuh sebenarnya belum jantannya keluar tapi dia keluar karena kondisi khusus dalam si ayamnya tadi misalnya si hewannya tadi. Lalu dengan karena rasa ada yang pernah dapat telur yang misalnya ternyata berubah gitu. Ini baunya berubah. Kalau apa deh? Busuk. Busuk ya. Itu aku tuh pernah mau beli telur ceplok ya. Terus saya tuh tak taruh di telepon gitu. Satu mau dua sekalian gitu. Satunya udah kalau gini rusak semua terus gitu. Jadi pulang lagi dari awal gitu. Ternyata telur itu udah rusak. Gitu. Kemudian penyimpangan warna kulit telur. Ini ada beberapa kan warnanya yang hijau atau warnanya mungkin nggak rata kayak gini. Contoh-contoh penyimpangan pada telur. Jadi kalau kalian praktikum ternyata dapat kulit telurnya lunak nih, dia masuk penyimpangan di sini. Ternyata praktikum sudah coba kita ini dia melayani, ternyata telurnya itu sudah lama penyimpanannya dan seterusnya. Berikutnya lagi ke ini cara pengelolaan telur. Oke, caranya biar aku mandi beli telur itu dia selalu bisa lebih awal atau lebih maksimal penyimpanannya. Terus nanti kalian jadi pengusaha telur muda gitu ya. Saya seorang mahasiswa gizi supaya praktik nanti tapi sambil pengusaha telur gitu. Nih, dengan cara pembersihan dulu. Jadi pembersihan larutan saniter atau kadang dicuci dulu dan dikeringkan atau mungkin dikeringkan dengan dikemas begitu satu atau dilap dulu pakai kering. Nah itu sama dengan dia pembersihan dari si cangkang telur. Atau mungkin dibilas pakai air atau asal dari kotorannya hilang sudah bisa untuk memperpanjang usia dari telur tadi. Kemudian pendinginan, jadi agar telur dapat disimpan dalam waktu yang lama, maka dia disimpan dalam suhu yang rendah. Tadi mengapa telur harusnya disimpan dalam suhu rendah di dalam kulkas dengan taruh di suhu ruang atau suhu yang panas seperti. Kemudian pelanggan kuning telur dengan minyak. Ini ada beberapa telur yang dia biasanya dikirim ke daerah tertentu. Misalnya nih, kalian kan mungkin Semarang itu jarang ditemukan peternak telur ya Bapak ya. Banyak itu terjadi di Kabupaten Semarang, Salatiga, di Ungaran ini banyak peternak telur. Nah, biasanya dia dapat Semarang ini dapat telur dari daerah Ungaran dengan kondisi yang banyak setiap harinya nih. Katanya dengan melaksa kulit telur dengan minyak dulu, dengan parafin. Parafin itu kayak cara lilin. Tahu lilin kan lilin batang itu? Itu kayak gini parafin selupin dulu, lalu dijual. Kadang ada yang merasa, kadang pernah beli telur
biar dia tersimpan lama karena dalam kondisi dia dengan transportasi truk gitu. Kita kan panas ya, untuk udara Indonesia kan panas banget ya, ruangannya busuk gitu sampai Jakarta. Tapi Pak enggak, jadi ternyata ditutupi oleh si minyak tadi. Tujuannya untuk menutupi si pori-porinya. Jadi biar pori-porinya yang tadi secangkangnya tadi dia nggak terkontaminasi dengan udara sekitar. Dari tangkap ya. Kemudian kerusakan pada telur segar, retak, ada telur retak nggak ya kalian? Ditukar nggak? Bukan saya yang baru ya kalau beli. Kalau pernah beli telur itu masih dipeti gitu. Iya. Terus kalau tak dibalikin lagi ya, atau beli aja, kasihan jual. Bodo amat gitu ya. Kemudian bocor, kemudian buram atau tidak mengkilat, nanti bisa cek lagi ya. Kalau dapat telur itu usahakan dia dapatnya yang mengkilat, tidak mengkilat sih yang bersih gitu istilahnya. Kemudian bintik atau kotoran darah, jadi tidak ada kotoran atau bintik-bintik darah di sini. Kita sering juga ketemu saya beberapa kali kalau saya beli. Sekarang saya beli ibu kan sering beli telur buat keluarga nih. Padahal satu petik itu ada aja telur yang artinya ada berkerut lah, ada yang kotor lah, ada kotoran ayamnya di situ, ada yang ada darahnya, ada yang masih ada apa bulunya gitu, jadi susah kalau kulit telur yang bagus sekarang. Kemudian bintik terang pada kulit telur terlihat tak ada yang beli tadi ya pakai bukan rombongan tuh. Kemudian penyimpanan lever dan ada noda daging. Nah dapat dua tadi ya noda daging di situ. Kemudian selama penyimpanan itu kan udara tambah besar tadi ya. Ketika dia kontaminasi dengan lingkungan udara, jadi makanya dia kan tambah besar dari oksigennya di dalam telur tadi. Jadi ciri-cirinya semakin dia masuk air dan ngambang semakin ke atas itu semakin jelek kualitasnya, mutunya. Meskipun rasanya masih sama, bisa jadi sama. Lalu albumin menjadi encer. Masih kita albumin tadi apa di step pertama? Kulit telur betul ini dia menjadi lebih encer. Kemudian kulit telur berpindah posisi. Tadi kalau direbus kelihatannya oh 11 pepet kulit nih, oh ternyata pepet apa cangkangnya dan seterusnya. Kemudian pH albumin lebih ke basah nih, mesti pakai ukur pakai LPH, pH meter. Kemudian kontaminasi dengan cangkangnya tadi ya, dan nanti cangkang itu ada kotorannya, telurnya juga ada kayak item-itemnya. Pernah dapat ya kalian? Karena saya juga pernah waktu itu pernah mau taruh di mangkok tuh saya sejak waktu itu saya ada cerita semenjak saya masuk teflon tuh dia rusak satu, saya sejak itu saya tak taruh di mangkok dulu. Jadi mau di taruh taruh mangkok dulu, mangkoknya belum ke teflon gitu. Trauma ya karena takutnya nanti rusak semua, saya buat telur situ tuh. Dia ternyata kontaminasi oleh cangkang tadi. Ternyata ada telur yang ada item-itemnya gitu. Tapi kita dimakan. Dan saya tetap tinggi dulu, dada-dada aja gitu ya. Tapi dia nggak boleh kan, jadi dia bukan kontaminasi. Takutnya ada beberapa bakteri yang ternyata masuk ke dalam situ. Jadi mengapa biasanya itu telur itu nggak disarankan untuk dimasak setengah matang itu biasanya nggak disarankan. Apalagi pada kondisi ibu hamil, pada balita, itu nggak disarankan untuk telur setengah matang karena banyak sekali kontaminasi dari mikroba karena telurnya, cangkangnya tadi. Jadi kalau kalian dapat telur yang ada mikroba tadi harusnya jangan konsumsi lagi. Itu kan sayangnya 2000 itu dari sana sudah satu lagi gitu. Bersarung lagi nggak ada makannya lagi. Kemudian berikutnya pengawetan telur nih, prinsipnya adalah mencegah masuknya bakteri pembusuk ke dalam telur dan mencegah keluarnya air dari dalam telur. Nih, itu dari pengawetan telur tadi. Jadi caranya biar telur ini dia bisa bertahan lama. Karena dia adalah kalau telur itu beli di market ternyata dia ada ED-nya kapan, expirednya kapan. Tahu dari mana tuh? Dari saat dia ngambil dari si panen tadi tuh. Jadi kita tahu oh ternyata telur ini dia usia hidupnya cuma 2 atau 3 minggu. Ataupun karena dia penyimpanannya di superindo dengan suhunya dingin, dia pengen bertahan misalnya 4 minggu dan seterusnya. Salah satunya itu. Lalu dapat dengan cara penutupan kulit telur dengan minyak tadi ya, parafin, minyak, atau petroleum jelly. Kemudian penutupan kulit dengan ekstrak tanin. Tadi itu kayak ekstrak teh di sini. Pernah tahu taninnya teh? Kenapa teh nggak boleh konsumsi dengan Fe tinggi? Iya. Apa kenapa? Karena menghambat. Menghambat. Kemudian perlakuan panas atau tepung telur, gimana dapat tepung telur nggak kalian? Pernah coba beli tepung telur kan? Di marketplace tuh, punya marketplace ya Shopee lah nih, punya kan ya? Keranjangnya apa isinya? Baju, celana, make up, skincare gitu ya. Beda kalau saya ada ibu-ibu ini punya keranjang saya tuh telur gitu, dan tepung telur gitu kan punya saya. Maksudnya kayak gini nih, caranya dari telur ini tetap bertahan, tapi dengan waktu yang lama, adalah dengan mengurangi kadar airnya. Yang bikin bakteri suka di bahan makan itu karena kadar airnya dia tinggi. Ini contoh misalnya tepung
sama telur lebih cepat busuk yang mana? Kalau misalnya tepung terigu dengan telur utuh, lebih telur lagi. Daging mentah sama abon daging lebih cepat busuk yang mana? Karena iya airnya lebih tinggi dibandingkan dengan yang kondisi tadi abon daging. Kemudian dilakukan perendaman dengan rendaman garam atau minyak. Ini sering terjadi ya sekarang ini telur asin. Telur asin sekarang nggak perlu pakai gata, bentuk gata, nggak perlu pakai abu. Pernah coba nggak bikin telur asin pakai air? Pernah? Enak ya? Jadi itu tadi itu punya air pada baskom kaca gitu, aku kasih air, aku kasih garam, garam rosok ya buat garam dapur kan boros juga garam dapur ya. Itu udah beda satu banding satu, air 1 liter, garam 1 kilo atau setengah kilo misalnya. Jadi boros itu tuh telurnya. Nanti kalau nanti jadi asin, telur asin. Ntar praktis ya caranya ya. Nggak ada telur asin? Enak benar. Kemudian ada tahu yang lebih asin, lebih asin. Kemudian penyimpanan dingin dan beku. Tadi ada beberapa telur yang ditaruh di kulkas. Atau misalnya ada telur yang mulai dibekukan. Karena tahu nggak lihat? Telur itu kadang ada saya lihat di konten tuh dia tuh telur terus buat MPASI anaknya itu dia dibesar ini terus masukin di tempat-tempat es batu kecil dulu deh. Beku-beku di situ. Nanti kalau mau masak dari ada satu dimasukin. Itu tuh kalau bukan ternyata dia dapat menghambat dari kerusakan telur tadi. Mau nyoba enggak? Nyoba sama rasanya sama. Katanya rasanya sama. Saya belum pernah nyoba sih. Yang telur dipotong terus dibuka gitu. Karena juga ada yang pernah lihat tadi di konten itu juga tuh ternyata dia telurnya taruh di mangkok dalam kondisi yang beku. Kalau di freezer beku gitu. Berarti kalau mau dadar lo nggak perlu pakai bumbu lagi. Tidak berplastik buka lagi dadar itu tidak perlu pakai bumbu lagi. Udah matang di situ. Udah dibumbui di dalam freezer tadi. Jadi bayangkan kan? Kayak ribet banget kayaknya ya memasaknya susah ya. Lalu untuk kemasan kering tadi yang di dalam minumnya nggak dalam kondisi yang basah dan ada telur asin atau dengan perendaman. Oh selesai. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Iya, apa ini? Ya. Telur itu yang mengandung protein itu yang merebus aja atau yang sudah digoreng itu mengandung protein. Telur Yang mana protein ya? yang dia mengandung protein, apakah yang telur itu yang sudah rebus saja atau yang sudah digoreng dulu itu ada protein. Ya, balik lagi kan belum pelajaran gizi belum. Yang gizi dasar. Protein itu bisa rusak karena apa? Lupa? Karena apa? Protein itu udah rusak karena apa? Apa itu? Berarti gede loh ya. Kakak CPA di potongan sini ya. Apa? Protein udah rusak karena? Salah satunya karena apa? Apa deh? Enggak. Protein nggak rusak kalau menyimpan. Karena apa? Pemanasan tinggi. Nah, tadi si Gimana tanya telur yang udah matang itu proteinnya rusak atau tidak? Sebenarnya iya kalau kita bandingkan dengan telur yang mentah, tapi dia tidak signifikan kerusakannya karena penggorengan dengan telur tadi misalnya. Tapi kalau dibandingkan dengan kalau saya merebus telur sama saya menggoreng telur lebih cepat rusak yang mana proteinnya? Karena rebus itu juga kena panas. Rebus itu air rebus itu panas apa enggak? Kenapa kok dia bisa cepat rusak proteinnya dengan goreng dibandingkan dengan rebus? Masih ada zamannya. Selain itu, suhu minyak itu lebih tinggi, suhu minyak goreng sama air rebus itu lebih tinggi mana? Berarti karena rusaknya karena kondisi suhu yang tinggi. Jadi kalau proteinnya nggak bakal hilang, tapi dia penurunannya itu ada signifikan dibandingkan dengan yang telur mentah. Tapi kita kan nggak mungkin makan konsumsi telur mentah ya. Atau pernah nggak sih? Saya tuh waktu kecil saya waktu masih SD, saya tuh orangnya tuh susah makan susu dan telur waktu saya masih SD kecil dulu. Sama bapak saya itu tuh dikasih susu sapi putih dicampur dengan telur mentah, terus diaduk. Saya pernah tuh gitu di SD tuh, kalau saya mau ujian tuh, kalau saya sakit ujian itu sakit ujian sakit gitu. Tapi
aku baik-baik aja. Sekarang aku udah mulai era perkembangan. Sekarang aku udah mulai tahu, oh ternyata dia nggak baik. Oh ternyata nanti dia harusnya nggak boleh karena banyak kontaminasi dan seterusnya. Karena waktu itu bapak saya dapatnya dari tetangga sebelahan, namanya itu peternak sapi dan peternak ayam. Jadi kondisinya mungkin kondisinya waktu saat itu dia masih bagus-bagusnya, mungkin gitu. Ada pertanyaan lain lagi? Ada. Ya. Tapi kan kalau pengiriman barang dikasih minyak dulu gitu, dan kantor kan nggak terlihat itu minyak itu udah menyerap di kulitnya apa? Menyerap di kulitnya atau menyerap di telurnya? Kulitnya? Menyerap minyaknya. Enggak, dia itu cuma kayak bisa bedain lilin kalau untuk nyala itu biar nanti ada kayak tetes gitu kan. Nah itu tuh cuma lapis itu di telurnya di kulit bayangannya. Dia nggak pernah bisa masuk, dia cuma nutup pori-porinya di dalam cangkang telurnya tadi. Jadi telurnya tadi nggak bisa berinteraksi dengan udara luar atau berinteraksi dengan kotoran-kotoran udara di luar dari telurnya tadi. Tapi kita nggak kelihatan aja, cuma kita nggak blok putih gitu masuk nggak, cuma tipis banget keluar, tapi dia udah kecelup sama cairan minyak atau hal yang lemak. Jadi kadang merasa ada yang kok turun kok lebih bawah. Nah akhirnya salah satu ceritanya oh dia ternyata udah melalui penyeludupan minyak misalnya. Atau mungkin ada yang kok telur ini kayak lebih bersih, lebih susah dipecahin kan? Karena salah satunya karena alasan tadi ada cairan lemaknya di situ. Tapi itu tidak kelihatan di situ. Dan dia biasa mengotak ke dalam karena menutup pori-porinya dari cangkang tadi. Ada pertanyaan lain lagi? Bu, kan awal tuh sering kan kayak nyampurin madu sama telur, itu boleh gak sih sebenarnya? Telur mentah Iya, sama madu. iya. Sama kayak kita kalau kecil ya. Itu biasanya kan kalau misalnya buat obat kan, kalau misalnya jatuh terus dikasih madu sama telur tuh bagus kata orang. Jadi sembuh gitu ya. Iya. Kalau kita ngomongin apa namanya sejarahnya dulu, agamanya dulu mungkin iya ya karena dia kalau lihat dari sisi ilmiahnya tuh dia tuh proteinnya tinggi. Nah protein mentah harusnya lebih tinggi dibandingkan protein yang dari goreng ya masih utuh. Tapi kalau lihat dari sisi mikrobiologi, tuh mungkin ada beberapa telur yang dia udah terkontaminasi tadi. Jadi kalau sekarang tuh mungkin nggak disarankan untuk langsung di telur kondisi mentah lagi, karena sekarang tuh banyak sekali faktor yang tadi yang ada telur yang ayam itu disuntik hormon dulu biar cepat bertelur. Kalau zaman dulu saya kecil kan mungkin nggak jarang ada suntik hormon untuk ayamnya. Sekarang kan mulai ada suntik hormon. Ada lagi nantinya madu itu nanti dicampur dengan gula. Nah sekarang kan banyak sekali kasus kayak gitu ya. Jadi mungkin kalau saran saya itu tidak disarankan untuk kondisi kita ngomongin dari sisi mikrobiologinya. Kalau sih dari sisi adatnya mungkin ya nggak apa-apa, terus sembuh nggak apa-apa kan gitu ya. Jadi kadang-kadang adat sama ilmiah kadang bertentangan di situ. Tetap enak ya, tetap makannya. Enggak sih Bu, itu mama saya mau Tapi kayaknya lebih tinggi ya. Telur mentah itu lebih tinggi dibandingkan dengan telur yang digoreng karena tadi masih utuh dia protein. Tapi kan kadang-kadang ada olahan-olahan lain lagi. Tapi kalau misalnya nyampurnya pakai telur kampung sama telur yang bener-bener yang apa? Luar biasa Itu sama atau beda Bu? apanya? Apa kalau misalnya nyampurin telurnya itu bener madunya? Kalau misalnya pakai telur yang telur ayam kampung sama telur Sama apanya nih? Sama rasanya atau sama gizinya? protein apa yang tadi itu? Nah, berikan di luar nanti ada beberapa TKPI di sini nih. Mana tadi? Saya ketawa awal sih kayaknya. Oh, donanya tidak ada. Tapi kalau yang di TKP itu ada yang telur ayam kampung itu proteinnya lebih tinggi dibandingkan dengan telur ayam biasa. Ada lagi, oh ini kalau kalian lihat dari ini nih, proteinnya paling tinggi telur apa nih? Protein paling tinggi telur apa nih? Penyu. Penyu. Kasihan ya. Lagi, protein paling rendah itu telur apa nih? Protein paling rendah. Telur ayam ternyata. Beda dengan telur puyuh itu lebih dari telur puyuh lagi. Contoh lagi dari sini tadi telur biasa sama telur ayam kampung. Oh ternyata lebih dari telur ayam kampung misalnya. Atau seperti tergantung dari jenis telurnya telur apa dulu. Gitu. Ada pertanyaan lagi? Ya. Kan banyak orang bilang tuh kalau kebanyakan makan telur itu bisa bikin silat. Nah itu tuh kita nggak terpaksa. Kalau semisal telur tuh kenapa kok bisa bikin silat? Terus pertanyaannya, waktu itu pernah karena telur itu mengandung protein itu mengandung albumin. Jadi albumin apa? Telur. Nah, karena orang yang mengalami kondisinya dia alergi terhadap protein jenis tertentu, asam amino. Tahu asam
disulat misalnya. Siapa tadi bilangnya? Disulat kan ya? Sedangkan nanti temennya tuh ternyata untuk itu dia nggak disulat, dan mungkin temennya tuh nggak ada alergi albumin lagi. Jadi kita punya alerginya, bukan jadi salah flunya, sebenarnya nggak salah. Proteinnya kan benar-benar aja. Kadang orang tuh mempunyai kondisi tertentu gitu. Ada ternyata si alergi, ada orang yang alergi kacang-kacangan gitu ya. Ada yang aku kadang-kadang mitos gini, aku makan kacang apa panah tuh jadi jerawatan. Sebenarnya enggak salah kacangnya. Kacangnya baik-baik aja, proteinnya juga bagus proteinnya. Tapi ketika ada orang alergi tertentu dengan kondisi salah satu asam itu adalah kacang tersebut. Sama aja dengan telur tadi. Ada yang alergi terhadap toleransi dengan albumin dalam telur tadi. Itu sebenarnya nggak salah makanannya. Salah yang makan aja, tentu salah kondisi tubuhnya. Bukan salah sebenarnya. Daya terima dari tubuhnya. Ada pertanyaan lain lagi? Ya. Telur asin dan telur yang biasa proteinnya juga ada berbeda kan? Protein telur asin, telur bebek, sama telur bebek biasa. Bebek sama bebek atau bebek sama ayam? Bebek sama bebek. Ayam sama ayam. Kayak kan kemarin kalau misalnya kan protein apa telur asinnya itu kan pakai telur ayam juga. Jadi itu telur ayam yang sudah diasinkan sama telur ayam yang biasanya ada perbedaan proteinnya. Kalau lihat dari proteinnya sebenarnya karena dia telur diasinkan itu dia cuma nambahin garam toh. Harusnya dia tidak ada perubahan. Tapi karena dia telur asin itu dia melakukan perendaman dalam waktu yang lama, itu ada perubahan proteinnya di situ. Jadi protein itu dia akan lebih mudah berkurang ketika penyuatannya semakin lama. Jadi semakin lama minumnya proteinnya semakin rusak. Tapi nggak signifikan rusaknya nggak usah. Apabila 19% jadi 0% itu enggak. Tapi kalau berkurangnya 0,sekian dia berkurangnya karena kondisi penyimpanan saat terjadi penggarahan telur asin tadi. Tapi bukan berarti karena tambahin garam berkurang juga enggak. Coba lagi, coba ya, pakai breakfast ke depan ya. Telur asin pakai telur ayam, telur asin pakai telur puyuh gitu ya. Enak ya ini ya. Susah nanti kamu beli telur puyuhnya di mana? Saya sih mau makan nanti telur puyuh. Nanti balik sini ya. Ini ya, Yohan jangan ambil telur puyuhnya bawa sini lagi. Ada pertanyaan lain lagi? Tidak ada. Tidak ada nih, apa yang dapat disimpulkan dari telur tadi nih? Telur adalah telur apa? Ibu lihat siang-siang ini. Adalah bahan makanan yang mengandung protein. Terus ada berasal dari hewani dan juga ada dari tidak hewani. Kemudian lihat mutu telur baik atau tidaknya dari mana? Cabangnya. Terus lihat dari yang mana? Lihat dari enggak telurnya. Lihat dari ini lupa ini. Cara penyimpanan telur diapain harusnya? Dan sama simpannya ketika apa deh? Apa? Suhunya rendah. Sekali lagi bersih. Ada lagi? Hilangin kotoran itu bersih tadi. Mulai mau buka puasa ya. Buat takjil dari sini ya. Puasa nggak? Iya banget ya deh ya. Lihat. Ada lagi mau tanya? Nggak ada ya, nanti akan ada kuis. Jadi silahkan nanti berkelompok dua orang mau diatur atau mau di undian. Satu dua gitu. Karena ada undian nggak sih sini? Kalau saya kan kelas sebelah itu dia punya itu loh, dia aplikasi itu loh. Kalau itu lah. Punya ada aplikasinya dia punya. Mau diundi aja. Aku mau atur sendiri ya. Aku sendiri dulu. Saya tak ambil tugasnya di kelas. Yuk sudah. Mau dari bapak dulu nih mau jelaskan nih. Pakai mic ya biar pertamanya. Sini aja bapak di buku sini aja.
dikonsumsi itu yang terebusan di waktu 12 menit. Karena pas. Iya Pak. Karena di sini ya, kami pikir itu dalam apa perebusan 12 menit ini tuh tidak terlalu matang dan tidak terlalu matang dan tidak terlalu mentah, pokoknya pas. Dilihat dari mana? Dilihat dari mana pasnya? Kalau dari gambarnya ini kuning telurnya itu sudah sesuai kayak sudah matangnya itu tidak terlalu matang juga. Terus dari putih telurnya juga sudah kelihatan matang. Ada tanggapan nggak dari kelompok lain? Karena Setuju nggak dengan kelompok satu nih? Boleh di-share teman-temannya tuh gambar-gambarnya. Setuju nggak? Apa ada yang enggak kok, aku lagi gini nggak suka gitu? Biar cepat selesai. Ada yang mau tanya teman-temannya? Boleh bertanya Gus? Boleh, tanya di sini, kelompok satu nih. Apa perbedaan telur yang dimasak secara 12 menit dan 15 menit? Perbedaannya apa? Dalam kandungan gizinya. kalau perbedaannya itu telur 12 menit itu sesuai yang tadi kami bilang, kelihatannya itu protein sama bakteri yang di dalam telurnya itu sudah kayak sudah dapat meminimalisir bakterinya. Terus kalau yang 15 menit itu menurut kami itu telurnya itu sudah terlalu matang. Terus kalau telurnya terlalu matang itu protein dalam telurnya itu dapat berkurang, dapat mengalami kerusakan. Sepakat atau ada yang mau disanggah lagi? Atau ada yang mau bertanya? Proteinnya kurang. Bukan baru saja. Oh, bisa. Tapi kebanyakan orang kan suka telur yang kayak sampai 15 menit, lebih-lebihan gitu. Ya itu kan mereka juga tidak tahu kalau telurnya Yang penting enak-enak aja gitu. Ini dia kerusakan, tapi dia kerusakannya tidak signifikan sebenarnya. Cuma 0,0 sekian gitu, kok beda menit aja. Ada yang mau ditanggapi lagi kelompok satu? Setuju berarti ya? Lanjut kelompok berikutnya. Gambarnya apa tuh, di-share tuh ke teman-temannya, dapat gambar apa tadi? Konteksnya itu Kebelakang belakang. ini orang ada yang mau. Penjelasannya apa penjelasannya? Dari gambaran tersebut yang kayak gini, disimpulkan karena telur tersebut itu pengaruh dari penyimpanan yang terlalu lama di dalam penyimpanannya ini, rongga udaranya yang terlalu banyak sehingga dapat menyebabkan telur itu tuh menjadi cair atau encer dan mengandung banyak air, serta perubahan warnanya jadi seperti ini kan, jadi busuk-busuk dan aromanya juga gak baik. Nah, faktor tersebut itu terjadi karena telur yang disimpan ini secara bersamaan dalam satu wadah sehingga semuanya itu juga ikut terkontaminasi. Dan cara pencegahannya dengan menyimpan telur secara individu atau satu-satu tadi yang dijelaskan dengan ruang udara yang sudah ditentukan dan membersihkan telur tersebut sebelum dimasukkan ke tempat penyimpanan. Ada yang tidak sepakat dengan pendapatnya nomor 2 nih? Sepakat atau tidak? Tak sampai aku. Sepakat ya. Lanjut gambar terakhir. Kasih mic-nya ke belakang. Tunjukin tuh gambar-gambarnya, gambar apa tuh? Apa gambar apa? Telur yang telur Apa penjelasannya apa? Nomor 3.
Jadi dari gambar tersebut kami menyimpulkan kalau telur yang tenggelam dalam air ini menandakan telur tersebut masih berkualitas baik dan baru. Sedangkan telur yang mengapung menandakan kualitas yang rendah. Telur segar akan tenggelam karena kantong udara di dalamnya masih kecil, sedangkan kantong udara yang membesar mengurangi berat telur, menyebabkan telur tersebut naik ke permukaan air dan mengapung. Ada yang mau disangka kan namanya? Kita di diskusi, ada yang mau disangka? Atau setuju-setuju aja? Ada yang disangka? Sengaja atas terus jauh. Tanya kan. Biasanya kan kok. Sudah, nggak ada? Nggak ada? Berarti pahamnya harusnya utuh telur ya? Itu kalau UTS 100 ya? Nanti cukup ya untuk materi telur hari ini ya. Saya cukup untuk materi hari ini. Nanti sudah saya taruh di kalau